Halo sahabat, selamat datang di channel Bonsai Bali Nusa. Oke, hari ini kita ada review sebuah bonsai, yaitu bonsai sancang yang dimiliki oleh Bliari. Jadi di sini ada dua pohon. Ini mame ya, Bli ya? Kalau ini ukuran udah di atas small ini. Small ya. Ya. Oke, di atas small. Jadi di sini ada dua ya. Ada yang batangnya terpelincir dan ada satu yang on rock. Oke, jadi yang pertama kita akan memulai mereview pohon bonsai sancang on rock yang dimiliki oleh Bliari. Perkenalkan dulu, ini Bliari. Sapa dulu sahabatnya, Bli. Halo teman-teman, nama saya Wayan Arik, yang bertempat tinggal di daerah Catu. Nah, ini kebetulan sahabat saya lagi mampir ke sini. Ya, mungkin mungkin ada yang nggak asing yang melihat wajah saya. Jadi channel yang dulu itu udah vakum dan sekarang saya bikin channel yang baru. Nah, saya mulai dari mengunjungi Bliari yang ada di Pecatu. Kebetulan saya tinggal di sini soalnya juga. Oke, jadi sekarang kita lanjut untuk mereview pohon sancang yang sudah ada di sini. Nah, oke sahabat, jadi sahabat juga bisa atau teman-teman juga bisa lihat videonya di teman-teman juga bisa lihat pohonnya di video secara langsung ya. Dan mari kita simak secara detail bersama-sama. Jadi pohon ini pohon sancang on rock yang hasil dari cangkokan ini lihat. Ini dulu dari setekan, Oh, dari setekan. terus kita rakit di sini dulu di atas batu ini kan. Kalau ini prosesnya sudah hampir 5 tahun sih. Oh, udah hampir 5 tahun. 5 tahun. Jadi ukuran yang pertama pada saat beli nyetek itu bisa masih ingat nggak? Oh, masih kecil sekali, kira-kira segini teman-teman. Ujungnya ini kecil ya. Oke, jadi ukurannya dulu itu sekitaran seukuran lidi ya, Bli ya? Ukuran lidi. 5 tahun yang lalu. Jadi ini diprogram di dalam pot Bli apa gimana? Proses pertamanya dulu kan ada sisa potongan sancang itu kita setek selama 1 bulan kurang lebih, dan itu kan dia sudah tumbuh akar, Ya. akarnya udah panjang, baru kita rakit di sini dia gitu. Dan kita bungkus pakai media apa namanya, kokopit. Kokopit. Ya. Oke, jadi kokopit itu adalah sebuah media yang berasal dari serabut kelapa ya, Lia? Nggak salah. Kelapa. Jadi itu bagus untuk untuk Merangsang program akar. ya, program pohon on rock dan juga sekaligus untuk merangsang akar. Oke, jadi ini pohonnya sudah sangat bagus sekali, sudah matang. Dan bagian sini ini adalah sudut pandangnya yang terbaik. Dan kalau kita putar, ini adalah bagian belakangnya ya, Blia? Ya, bagian belakang. Bagian belakang. Oke, jadi ini sangat cocok lah sebagai hiasan di depan rumah. Cocok sekali, teman ngopi lah. Oke, jadi di sini ada sebuah pertanyaan, Bli. Ya. Jadi pohon ini sudah berumur sekitar 5 tahun. Melalui proses dari 5 tahun yang lalu sampai 5 tahun sekarang, kesulitan apa saja yang Bli alami Kalau untuk pohon sancang ini? kesulitannya kita dulu di bagian induknya ini membuat Membuat liukannya. membuat gerakan ekstrim gini. Kita harus sering kontrol biasanya. Kalau tidak biasanya mudah bengkak dia gitu. Maksud dalam arti dia kawatnya masuk ke batang itu, Bli? Ya kadang-kadang kan kawat tuh kalau sampai terlalu lama bisa masuk nanti dia ke kulit kambium tuh kan. Oh iya. Terus nanti pada proses pembesaran itu pertumbuhannya itu harus tetap kita kontrol biar tidak over nanti gitu. Ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kesulitannya di pengontrolan kesulitannya itu ada pada saat mengontrol perkembangan pohon. Jika kita tidak kontrol, jadi pohon itu semakin membesar dan kita harus menunggu waktu yang lebih lama lagi untuk mendapatkan balancing dari semuanya.
Gitu ya beli ya. Ya, kadang mengulang juga. Ya, Di sini kadang aja mengulang. dulu kita sering mengulang kan, Ya. karena terlalu over. Ya, over ya. Ulang lagi bikin terusan gitu. Ya itulah dunia bonsai, kadang gampang, kadang susah. Oke, jadi kita sekarang kita lihat ya. Nah, jadi tahapannya ini udah tahapan tinggal perantingan aja ya beli. Ya, perapatan saja. Perapatan cabang ya beli ya. Ranting. Oh, ranting. Sorry. Oke, jadi ini akar yang sudah sangat bagus sekali. Ini batangnya, terus naik terusan batangnya itu. Ini bagian apa namanya, cabang background. Ini sayap-sayapnya. Ini mahkota di sini beli. Ya, ujung mahkota. Oke, ini jadi pohon ini apa namanya beli? Apa namanya? Kan ada gaya-gaya inspirasi itu. Apa Ini stylenya apa gitu? kalau stylenya nih dulu saya pernah apa namanya main ke alam tuh kan, pernah melihat sebuah kehidupan pohon tuh, dia pertumbuhannya seperti ini dah dia. Cuman kalau ekstrimnya itu kan tidak seperti ini teman-teman ya. Ini kan karena kita apa namanya berkreasi lah. Berkreasi ya, tanpa batas. Yang penting di sini kan kita bisa mengekspos semuanya teman-teman gitu. Iya. Alur akarnya, cabangnya gitu. Oke, jadi di bonsai itu kita sebenarnya tidak ada larangan untuk berkreasi ya, karena seni itu tidak ada apa namanya, tidak ada batasan ya beli ya. Cuman ada apa namanya, cuman di bonsai itu memang ada sebuah pakem-pakem yang harus apa namanya beli, harus kita ikuti ya. Kalau misalkan kita ikut kontes, memang ada beberapa pakem-pakem yang harus kita ikuti ya beli ya. Ada Ya pakem. sepertinya kayak ya misalnya seperti perakaran itu harus bagus, apa namanya, pondasi pohon juga harus bagus, kematangan dari pohon juga harus bagus, gerak dan dasar. gerak dasar juga harus ya enak dipandang lah istilahnya, dan percabangan juga bagus, rapat. Intinya semua balance ya dia, dari bawah besar mengkerucut ke atas itu dia, kalau nggak salah, benar beli? Balance dan mencari keserasian. Ya, serasiannya. Oke. Jadi yang paling apa namanya, yang paling senang beli lihat di dalam pohon ini yang mana? Bagian yang mana? Ini kan beli sudah menunjukkan sudut pandangnya. Dari mana uniknya beli lihat? Kalau uniknya itu dia nggak ngebosenin. Tapi bikinnya ini udah susah sekali. Ya. Yang paling sulit tuh kalau gerakannya seperti semi cascade atau cascade tuh biasanya di ujung terusan di bawahnya ini Itu yang paling susah ya beli ya, mengejar kematangannya beli ya. karena di situ kan dia dikalahkan oleh pertumbuhan bagian Ya, atas bagian biasanya. atas, ya. Kayak di sini dia agak apa namanya Agak agak kurang prima kurang ya, ya kurang pertumbuhannya gitu. Ya. Jadi begitu teman-teman ya. Karena dia kalau bikin bonsai cascade itu ujung dari apa namanya, pucuk cabang ya beli ya. Ujung terusan juntai ke Ya, bawah ini juntai ke bawah itu memang agak sulit dia sulit. berkembang, karena dia bersaing mencari nutrisi dengan yang apa namanya, dengan yang katakanlah cabang atau terusan batang yang menjulur ke atas gitu. Jadi yang menjulur ke atas ini lebih cepat jadinya ya beli ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Nah nanti sekarang kita akan lanjut ke medianya. Bagaimana caranya, bagaimana cara merawat pohon ini selama 5 tahun dan masih bagus sampai sekarang. Ya, oke beli, jadi pohon ini sudah selama 5 tahun beli rawat. Jadi bisa beli share nggak pada teman-teman atau bagikan pada teman-teman tentang media yang bagus untuk pohon ini yang sudah beli rawat selama 5 tahun. Biar kita di sini juga tahu pohon sancang itu pakai media apa yang bagus. Kalau untuk sancang biasanya kalau kita di sini untuk media biasanya media itu sifatnya agak poros teman-teman. Nah, contoh seperti pasir malang
tanah humus dan kokopit teman-teman ya. Kalau untuk pupuk itu bebas teman-teman, tapi kalau pada saat proses awal baru kita program itu biasanya kita menggunakan pupuk kandang dulu. Nah nanti ketika sudah mulai naik pot, baru biasanya kita menggunakan pupuk tambahan seperti apa namanya, Dekastar tuh. Oh ya, pupuk kimia. Pupuk kimia gitu. Tapi tidak banyak lah, sedikit, standar aja biar tidak terlalu ini juga pohonnya. Oke. Nah jadi kalau misalkan beli pakai pasir kali gimana Li? Boleh juga, pasir kali itu bagus tuh. Tapi itu di mix apa original pasir kali ya? Di mix biasanya. Di mix ya. Di mix. Oke, jadi itu teman-teman ya. Untuk media pohon itu kebanyakan penghobi menggunakan pasir Malang, yang kadang juga di mix dengan pasir kali. Mungkin itu karena kendala di harga juga beli ya, atau di saya nggak tahu ya, karena saya nggak punya bonsai soalnya. Sebenarnya kalau kita tanpa beli media bisa juga teman-teman, seperti tanah humus yang ada di alam. Di alam ya, itu juga nggak kalah bagus ya beli ya. Lebih bagusan itu Sebenarnya ya. Lebih bagusan itu. Oke, jadi untuk pupuknya beli pakai kotoran hewan Ya. dan sedikit pupuk kimia. Jadi seperti itu untuk menjaga apa namanya kesuburan pohon yang sudah dirawat selama 5 tahun. Oke, bayangkan saja pohon yang seukuran lidi dulunya 5 tahun yang lalu, sekarang sudah berumur 5 tahun menjadi pohon yang sangat bagus sekali dan bisa menjadi peneman kopi kita pada saat bersantai di rumah. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, untuk perawatan pohonnya itu sendiri mungkin ada kan at least pasti ada hama yang menyerang gitu. Jadi nah di daerah Uluwatu ini apakah ada hama yang menyerang pada saat musim-musim tertentu? Banyak biasanya itu kalau hama itu, nah, contoh seperti hama kutu putih dan apa namanya itu yang terbang-terbang itu seperti belalang gitu ya. Dan semut juga kadang-kadang. Ulat tuh terutama bahaya sekali. Oh, ulat ya beliau. Ulat. Apalagi di sini negeri belalang ya beliau. Oh, kalau udah musimnya ramai. Musimnya ya. Kita sikat aja belalang dulu. Oke, jadi bagaimana caranya mengatasi itu beli? Biar pohon ini tetap terjaga sehat. Yang kita utamakan dulu kan biasanya pencegahan teman-teman ya. Kalau pencegahan itu meskipun pohonnya itu tidak ada hama, yang penting kita sudah melakukan pencegahan seperti insek daun, media dan batang biasanya. Jadi di situ dia ada 3 jenis insek biasanya kalau untuk sancang seperti ini. Jadi kita harus sedia payung sebelum hujan sebelum kita diserang oleh penjajah, jadi kita harus udah punya pistol daripada kebanjiran nanti. Iya. Jadi apa namanya beli? Itu insektisidanya dilakukan tidak menentu berarti ya beli ya? Tidak menentu, tergantung kondisi pohon juga kan ya. Situasi itu juga biasanya kan ada orang melakukan insektisida itu sebulan sekali, kadang 6 bulan sekali, dan tergantung juga kondisi musim kan. Ya itu 2 faktor musim biasanya. Kalau 1 bulan sekali itu biasanya di musim kemarau. Ya. Kalau di musim hujan, di sini pernah ada hujan beli? Oh ya, bercanda beli ya. Musim juga. Nah, Okay. Kalau di musim hujan tuh biasanya tiap 2 minggu sekali lah kita berinsek. Tapi untuk penyiraman gimana beli pada saat musim hujan? Kalau musim hujan agak jarang, sedikit, paling 3 hari atau 2 hari gitu. Ya paling tidak kita lihat kondisi medianya juga beli ya. Kondisi media. Kalau memang udah basah, ngapain disiram lagi kan itu. Ya, betul. Jadi tapi perbedaannya antara di musim hujan itu udah pasti pengurangan penyiraman. Ya. Kalau di musim kemarau itu penyiramannya setiap hari berapa kali? Kalau kita sih di sini Kalau di sini biasanya, ya, kalau di Uluwatu kalau di musim kemarau tuh 2 hari sekali biasanya. 2 hari sekali. Penyiramannya 2 hari sekali. 2 hari sekali. Bisa juga sehari sekali, tapi sore lah. Sore.
Ya karena di sini cuacanya sangat panas dia kalau di musim kemarau. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini kita hanya sharing dan berbagi dan tidak ada unsur untuk menggurui. Dan di sini hanya berbagi apa yang kita tahu dan apa yang kita obrolkan di sini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan saya sarankan kalau memang perbincangan kita ini ada positifnya silahkan diambil. Kalau memang ada sebuah hal yang negatif, tolong dipermaklumi dan dibuang saja. Jadi di sini kita hanya berbagi dan berbincang-bincang seputaran bonsai yang kita ketahui dan yang beli ketahui sebagai narasumber dan sesuai pengalamannya dalam memelihara pohon sancang yang sudah berumur 5 tahun ya beliau. 5 tahun. 5 tahun. Nah, jadi nanti ada pohon sancang lagi yang lagi satu. Tapi untuk ini nanti takutnya ada yang bayar gimana nih beli? Ya kalau cocok harga. Kalau cocok harga, kalau nggak cocok harganya nggak dijual ya. Ya tergantung situasi gitu. Iya. Kalau faktor ekonomi agak kepepet apa namanya. Tapi Bisa, selama ini selama 5 tahun ya katakanlah kan beli sudah merawat pohon ini 5 tahun. Jadi dalam apa namanya? Bisa beli masih ingat nggak? Mungkin di umur 3 tahun atau 4 tahun itu sudah pernah ada yang nawar atau gimana? Kemarin umur 3,5 tahun. 3,5 tahun. Ada sih yang nawar tapi belum sesuai. Belum sesuai apa belum berani lepas? Belum sesuai sebenarnya. Belum sesuai, Udah ya. berani lepas cuman harganya kurang sesuai Kurang dia sesuai ya. dengan harga proses apa Dengan namanya. harga proses ya. Oke, jadi uniknya di bonsai itu teman-teman. Jadi bonsai itu harganya bervariasi. Jadi kita tidak bisa tentukan harga bonsai atau kita tidak bisa standarkan harga bonsai. Harga bonsai itu tergantung pemiliknya ya Blia. Ya. Karena proses yang dialami pada saat pengerjaannya itu memang benar-benar bikin stres teman-teman. Benar-benar bikin stres. Jadi harga bonsai itu relatif kadang murah ya murah, kalau mahal mahal. Jadi seperti itu. Oke, jadi pada saat umur 3,5 tahun pohon ini sudah pernah ditawar, namun harganya belum cocok atau belum sesuai dengan pemiliknya. Betul ya. Jadi sekarang masih dirawat dan umurnya sudah 5 tahun. Mungkin nanti di umur 6 tahun sudah laku ini. Mudah-mudahan. Ngomong-ngomong, ini pernah ikut partisipasi dalam kontes bonsai deh? Pernah sekali dulu waktu apa namanya? Baru naik pot ya waktu itu. Oh, Pemain naik pot di mana? di daerah sini sih, di daerah Pecatu. Oh, daerah Jatuh. Oke, jadi itu yang membuat acara itu dari yang kita kenal PPBI itu. Itu pengurus EPBI Badung. Oh, Badung. Oh, ya. Mantap, mantap. Oke, teman-teman, jadi saya kira untuk pohon sancang ini cuma sebegitu saja yang bisa kita simak. Mungkin kalau ada pertanyaan atau ada komentar silahkan komen di kolom komentar, dan jika ada yang mau subscribe channel ini silahkan subscribe. Saya terima kasih banyak subscribe-nya ya. Ya Dan- mudah-mudahan lancar sih Ya, ininya. siap. Ya, Senkaro channel saya bisa berkembang dengan bagus ke depannya. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke pohon yang kedua. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Bonsai Bali Nusa. Terima kasih.